Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmadina Agustin dari Fakultas Psikologi Angkatan 2021 NPM 005 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh psikobiologi dan psikologi evolusioner, yaitu Knight Dunlap. Knight Dunlap adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 21 November 1875 dan meninggal pada 14 Agustus 1949. Dia mendirikan Journal of Psychology, menjadi editor pertama Journal of Comparative Psychology, dan menjadi presiden American Psychological Association atau APA. Dunlap dibesarkan di California dan dididik di University of California, Berkeley. Disinilah dia terinspirasi belajar psikologi oleh George M. Stratton, seorang pria yang sangat dihormati. Stratton membuat Dunlap menyadari kemungkinan psikologi eksperimental. Setelah menyelesaikan sarjananya di University of California, Berkeley, ia melanjutkan ke Harvard University untuk menyelesaikan gelar doktornya. Dunlap menulis banyak buku dan artikel tentang psikologi dan merupakan penemu yang berbakat. Beberapa buku yang ditulis oleh Dunlap antara lain adalah Personal Beauty and Racial Betterment, Habits, Their Making and Unmaking, The Elements of Scientific Psychology, dan masih banyak yang lainnya. Konsentrasinya dalam psikologi eksperimental dan beberapa penemuan yang terkenal antara lain adalah Dunlap Chronoscope, The Dunlap Tapping Plate, dan The Dunlap Chair for Vestibular Investigation. Setelah menyelesaikan pendidikan dokternya di Harvard University, Dunlap pun kembali ke University of California, Berkeley dan menjadi profesor psikologi selama beberapa tahun. Kemudian bergabung dengan staf di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1906. Ia memegang gelar profesor psikologi eksperimental dan menetap di sana selama 20 tahun. Waktunya di Hopkins dibagi dengan layanan singkatnya di laboratorium medis Angkatan Udara selama Perang Dunia I, dan dengan tugasnya sebagai Dewan Divisi Antropologi dan Psikologi Dewan Riset Nasional selama 1927 sampai 1929. Dia diangkat menjadi Presiden APA pada tahun 1922. Pekerjaan penelitiannya di ketentaraan menyebabkan minat pada pekerjaan vestibular. Saat bekerja di Johns Hopkins, Dunlap bertemu dengan John B. Watson yang dikenal paling baik dalam membangun sekolah psikologi behaviorisme. Keduanya pernah bekerja bersama di Departemen Psikologi Johns Hopkins dan memiliki pengaruh kuat pada karya dan teori masing-masing. Pandangan Dunlap dan Watson tentang psikologi behaviorisme berbeda secara signifikan. Dunlap mencoba melepaskan diri dari behaviorisme Watson dan menganggapnya sebagai turunan dari psikologi ilmiah. Sayangnya, bagaimanapun, sebagian besar karyanya, eksperimen, dan kontribusi lainnya dibayangi oleh rekannya John B. Watson. Dunlap mengembangkan suatu terapi paradoks yang disebut dengan praktik negatif, melakukan upaya untuk melakukan hal-hal yang telah diupayakan untuk tidak dilakukan. Melalui prosedur ini, ia berharap memadamkan perilaku yang menyusahkan, dengan mungkin mengendalikan respon sukarela yang sebelumnya tidak disengaja. Pada tahun 1938, setelah melayani beberapa waktu untuk APA, ia menentang ide psikoanalisis Freud. Dia paling menentang gagasan cita-cita introspektif dan kesadaran yang dibawa oleh Freud. Ini membuatnya menulis salah satu karyanya yang berjudul Apakah Ada Naluri? Sebaliknya, ia lebih fokus kepada behaviorisme dan dikreditkan menjadi psikologi respon. Psikologi respon atau teori respon stimulus secara sederhana didefinisikan sebagai interaksi antara stimulus dan perilaku. Pada tahun 1936, Dunlap bergabung dengan Fakultas Universitas California, Los Angeles sebagai profesor dan Departemen Psikologi. Dia tetap di sana sampai dia pensiun pada tahun 1946. Selama di sana, Dunlap menulis artikel yang cukup berani tentang mengobati buta warna. Artikelnya yang berjudul Kebutaan Warna dan Terapinya diterbitkan dalam Australian Journal of Optometry pada tahun 1945. Dalam artikelnya, ia menentang gagasan buta warna terkait jenis kelamin dan pengaruh yang sama antara pria dan wanita. Dunlap melaporkan eksperimen Loken mengenai individu buta warna. Kelompok kontrol membaca bagan warna khusus dan kelompok eksperimen melakukan hal yang sama. Kelompok kontrol diberi gula susu, placebo, dan kelompok eksperimen diberi vitamin A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lebih sedikit kesalahan dalam penamaan warna bagi mereka yang diberi dosis vitamin A. Sekian penjelasan saya mengenai Knight Dunlap. Semoga teman-teman sekalian bisa paham.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.